masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Banyaknya nagari yang terendam banjir. BPBD Darmasraya tetapkan status tanggap darurat bencana. Sambut tahun baru, jam gadang jadi lautan manusia. Peristiwa banjir yang merendam ribuan rumah serta perkebunan warga di beberapa nagari di Darmasraya. Selasa pagi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengeluarkan status tanggap darurat selama 7 hari. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 1.179 unit rumah dan ribuan keluarga terdampak banjir yang cukup parah di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Koto Besar dan Kecamatan Koto Baru. Yang pertama sekali evakuasi warga yang terdampak oleh banjir. Kemudian kita mendirikan posko utama di BPBD, kemudian posko-posko lokalnya di nagari masing-masing. Di posko utama ini adalah untuk kumpulan data yang terdampak terhadap bencana, kemudian informasi-informasi yang harus kita tindak lanjuti di dalam penanganan bencana. BPBD Darmasraya telah mendirikan posko utama di depan kantornya untuk pusat informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui data yang terdampak dan informasi lainnya selama tanggap darurat berlangsung. BPBD mengimbau warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai agar selalu siaga. Apabila terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi, maka kewaspadaan harus ditingkatkan karena hal itu bisa memicu banjir. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Beginilah situasi malam pergantian tahun baru di Taman Jam Gadang Bukit Tinggi. Ribuan masyarakat saat ini tengah bersatu menyaksikan detik-detik pergantian tahun 2023 menuju 2024. Suasana Jam Gadang saat malam pergantian tahun baru 2023 ke tahun 2024 menjadi lautan manusia. Ribuan warga dan pengunjung berbaur untuk menyaksikan detik-detik pergantian tahun. Meski hujan deras, namun tidak menyurutkan semangat mereka. Kebijakan pemerintah Kota Bukit Tinggi yang melarang perayaan tahun baru dipahami sebagian pengunjung. Kendati demikian, Taman Jam Gadang tetap menjadi lautan manusia meski gelap dan hujan. Mutia, salah satu wisatawan dari Kerinci, mengatakan dirinya sengaja menghabiskan waktu libur ke Kota Bukit Tinggi sembari merayakan pergantian tahun bersama keluarga tercinta. Cuma mau lihat-lihat aja. Sekalian mau memperingati tahun baru juga di sini. Iya. Kalian mau lihat indahnya Jam Gadang karena cuacanya hujan gitu ya Kak. Jadi tapi tetap ramai gitu, tetap bagus sih. Udah sering ke Bukit Tinggi? Sering juga sih. Hujan lebat dan tidak adanya perayaan tahun di Kota Bukit Tinggi membuat sebagian pengunjung kecewa. Seperti yang dirasakan pengunjung asal Pekanbaru yang hanya bisa mengabadikan momen pergantian tahun di bawah Jam Gadang. Padahal dirinya bersama keluarga jauh-jauh datang ke Bukit Tinggi hanya untuk liburan dan memanfaatkan momen tahun baru. Pekanbaru. Ke sini mau merayakan tahun baru. Ini setelah nyampe ke sini gimana pendapatnya? Ya, kalau nggak ada acara ya kita lihat gini aja kan. Kemudian hari hujan. Terus ya kayak ginilah keadaannya. Kekecewaan pengunjung semakin bertambah saat pergantian tahun. Lonceng jam gadang yang biasanya berdentang justru tak berbunyi. Hal ini ternyata sengaja dilakukan pemerintah Kota Bukit Tinggi.
Sejatinya, pemerintah Kota Bukit Tinggi harus mensosialisasikan kebijakan tentang larangan kegiatan perayaan malam tahun baru jauh-jauh hari, agar pengunjung mengetahui dan tidak kecewa. Ini lagi tunggu-tunggu masyarakat ini, bunyinya itu untuk pergantian tahun ini. Tapi nggak bunyi. Nggak bunyi, jadi perasaan ini kayaknya biasa-biasa saja. Kecewa atau gimana Bang? Kalau kecewa sih nggak, kalau peraturannya gitu, tapi ya kurang apalah, kurang sedikit ya. Itu. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan pengunjung, PMI Kota Bukit Tinggi terjunkan puluhan personel di jam gadang. Obat-obatan, tabung gas, hingga armada ambulans disiapkan untuk melayani mereka yang membutuhkan. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Perwakilan ketua-ketua rukun tetangga di Kelurahan Batang Arau Padang kecewa atas lambannya penanganan kasus dugaan penyelewengan dana bansos oleh oknum pekerja sosial masyarakat di Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan. Menurut perwakilan Ketua RT di Kelurahan Batang Arau, hampir 2 bulan perwakilan Ketua RT dan Ketua RW di Kelurahan Batang Arau melaporkan kasus penyelewengan dana bansos yang dilakukan oleh oknum PSM ke Kejari Padang. Namun hingga kini tak jelas ujungnya. Apalagi diperoleh kabar, oknum pekerja sosial masyarakat tersebut telah berpindah tempat tinggal. Mirisnya, hingga kini pelapor yang terdiri dari perwakilan RT dan RW di Kelurahan Batang Arau tidak pernah lagi dimintai keterangannya sebagai saksi oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang. Kami merasakan sangat lamban untuk proses yang telah terjadi di Batang Arau tentang penggelapan dana bansos ini. Belum pernah. Jadi kami hanya memberikan laporan, tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut untuk kami tim 9. Harapan kami, tentu kami sangat menunggu proses ini dilanjutkan. Ke depan kami Kelurahan Batang Arau akan mengantisipasi dengan segala bantuan harus terukur, baik itu data dan tentu pengawasan kami terhadap PSM akan lebih ketat lagi. Yang jelas pengawasan misalnya si A yang kapan dimasukkan datanya dan kapan keluarnya harus ada pencatatan gitu. Sementara itu, Kasih Intelijen Kejari Padang mengatakan pihaknya sebelumnya telah meminta keterangan kepada oknum PSM Kelurahan Batang Arau. Namun saat akan meminta keterangan tambahan, oknum PSM tersebut telah pindah tempat tinggal. Tempat tinggal oknum tersebut, kita sudah melakukan turun ke lapangan untuk mencari dan mau minta keterangan terhadap oknum tersebut. Kebetulan oknum tersebut sudah pindah dari tempat tinggal. Kalau dari tim kami sudah lebih kurang 3 kali kita mencari, namun tidak ada berada di tempat. Bukan kehilangan jejak, kita masih mengupayakan ya untuk mengklarifikasi terhadap oknum tersebut. Kita pasti akan selalu untuk mengupayakan maksimal. Sebelumnya diberitakan, puluhan warga Batang Arau tak memperoleh dana bansos di kantor pos karena diduga ditilep oleh oknum pekerja sosial masyarakat. Robiha melaporkan dari Padang. Pada tahun 2023, kasus narkoba di pesisir selatan meningkat menjadi 66 kasus, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2022 yang hanya 64 kasus. Hal itu diungkapkan Kapolres Pesisir Selatan AKBP Novianto Taryono saat konferensi pers akhir tahun di Mapolres Pesisir Selatan hari Minggu. Menurut Kapolres, hal itu terjadi karena pesisir selatan memiliki jalur masuk yang banyak untuk peredaran narkoba. Dalam pengungkapan kasus narkoba itu, barang bukti yang berhasil disita berupa sabu-sabu dengan total 120,67 gram, sedangkan ganja dengan total lebih dari 15 kg. Kasus narkoba paling banyak berada di Kecamatan Pancung Soal dengan total 12 kasus. Dari evaluasi tahun sebelumnya, pesisir
pesisir selatan itu menjadi lokasi transit dan distribusi. Ya, jadi beberapa penangkapan BNN itu ada di pesisir selatan dan itu jumlahnya lumayan besar, ya, dan kategori tersangka itu bandar, ya, bukan pemakai lagi tapi namun bandar. Kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja meningkat pada tahun 2023 karena minat pada penggunaan ganja cukup banyak dan harganya pun murah. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan.